Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatun Hasanah. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan yang saya sampaikan kurang terperinci ataupun kurang jelas, karena di sini saya masih dalam tahap belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro Islam. Saya akan menjelaskan dua pembahasan di sini. Yang pertama ialah konsep harta dan kepemilikan. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ialah konsep harta dan kepemilikan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu sih harta. Harta itu ialah sesuatu yang dicintai oleh kodrat manusia dan mungkin dapat menyelamatkan manusia. Sudah jelas di sini, yaitu dicintai oleh kodrat manusia. Siapa sih yang gak suka harta? Semua manusia pasti suka harta dan mungkin dapat menyelamatkan. Dalam artian, jika kita mempunyai harta, alangkah baiknya kita menggunakannya dengan hal-hal yang baik, seperti kita bersedekah. Itu bisa dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan juga harta ini bisa menyelesaikan kita kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang negatif, seperti kita menggunakan harta untuk beli minuman keras. Itu juga dapat menyelesaikan kita di akhirat nanti. Hak harta itu ada 3. Yang pertama, hak milik Allah, yang artinya segala sesuatu yang ada di bumi, harta yang dititipkan kepada manusia itu adalah milik Allah. Yang kedua ialah harta individu atau pribadi. Contohnya itu kayak rumah, mobil, atau uang yang kita miliki. Itu harta pribadi, harta milik kita sendiri. Yang ketiga ialah hak milik bersama. Contohnya itu seperti harta negara. Harta negara itu kan berupa aset. Itu milik seluruh warga negara, bukan milik pribadi. Itu dinamakan harta milik bersama. Selanjutnya ada harta dalam Islam. Ada 4 harta dalam Islam. Yang pertama ialah harta merupakan amanah dari Allah. Seluruh harta yang ada di alam semesta ini ialah merupakan amanah dari Allah. Tergantung kita bagaimana cara kita mempergunakan harta tersebut. Apakah kita menggunakannya demi hal kebaikan atau hal keburukan. Yang kedua ialah harta merupakan perhiasan dunia. Islam menganggap bahwa suatu hubungan ekonomi yang baik itu merupakan rangsangan jiwa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan prinsip, di mana ada pekerjaan, di situ ada risiko. Yang keempat ialah pelarangan interest riba. Sudah jelas ya bahwa Islam melarang riba. Riba itu hukumnya haram. Yang kelima ialah solidaritas sosial. Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh akan merasa sakit juga. Nah, jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, apa yang harus kita lakukan sebagai muslim? Yaitu menolong orang miskin tersebut. Seperti contohnya hal kita harus membayar zakat, infak, dan sodako. Karena apa? Karena harta yang dititipkan kepada kita sebagai umat manusia itu merupakan titipan dari Allah SWT. Jadi, bagaimana kita menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.